Kehamilan tepat memasuki 9 minggu. Biasanya si ibu sudah mulai merasakan puncak mual dan muntahnya karena biasanya minggu inilah puncak dari hormon beta-HCG, human chorionic gonadotropin. Itu adalah hormon yang menandakan karakteristik perkembangan kehamilan dihasilkan dari sel trofoblast namanya. Dan biasanya menjelang minggu ke-9 mendekati 10 inilah puncaknya. Dengan kadarnya biasanya sudah mencapai 10.000 international unit. Ya, jadi hormon beta-HCG itu yang menyebabkan ibunya jadi mual dan muntah. Kadang-kadang berlebihan. Dan perkembangan embrio jelas ya sudah harus terlihat kalau 9 minggu itu. Jadi kita bisa melihat struktur janin yang menempel langsung pada dinding rahim lewat tali pusat. Dan dia diselimuti oleh selaput kantung amnion ya. Jadi berada di dalam kantung kehamilan atau gestational sac atau kantung kehamilannya ya. Jadi kadang-kadang ada ibu yang istilahnya masih keliru terbungkus di dalam kantung rahim ya. Rahim tidak berada dalam kantong, rahim tidak dikantongi. Jadi kita memberikan istilah penjelasan yang benar ya. Jadi agar ibu-ibu mulai mengerti dan memperhatikan ya. Jadi janin berada di dalam kantong kehamilan atau gestational sac dan dibungkus lagi oleh selaput amnion atau selaput ketuban. Nah, ini dia menempel pada dinding rahim lewat tali pusat. Dan itu ada yolk sac yang bulat itu, dia berada di luar kantung amnion. Fungsinya mempertahankan makanan sampai nanti bulan ketiga atau 12 minggu. Lalu makanan akan diambil langsung lewat plasenta atau ari-arinya si bayi. Ya, dan yolk sac-nya nanti akan hilang. Nah, begitu kita sudah tahu hamil muda seperti ini, kita mulai cek laborat ya, darah, gula, pipis, TORCH, tokso, rubella, sitomegalovirus ya, itu dicek semua standar. Panjangnya sudah 2,3 cm, tepat 9 minggu. Ya, tunas tangan, tunas kaki sudah bertumbuh semua. Terus mulai dipikirkan mungkin kita mau cek genetikanya, kita bisa periksa non-invasive prenatal test ya atau NIPT untuk diambil darah ibunya. Dan diambil darah di situ ada DNA si bayi. Mulai dari minggu ini kita bisa tahu kromosom, kemudian seluruh nomor-nomor dari kromosomnya, mulai dari kromosom 1 sampai 22 dan kromosom 23 untuk pasangan kelaminnya apa ya, laki atau perempuan gitu. Sekarang sudah bisa namanya NIPT ya. Kemudian sambil nanti kita cek laborat dasar, terus jangan lupa kontrol, mulai mengkonsumsi vitamin. Itu bayinya sudah bergerak ya. Ini fase real time-nya di dalam. Jadi kalau ibu-ibu tanya USG feto maternal ya, USG yang dilakukan oleh konsultan feto maternal ya. Sekali lagi, feto maternal itu adalah seorang konsultan subspesialis yang dia mengkonsulkan untuk pemeriksaan detail screening, juga kondisi-kondisi penanganan kasus-kasus yang high risk ya. Jadi feto maternal itu bukan alat, tetapi seorang subspesialis konsultan yang melakukan pemeriksaan ya. Jadi banyak ibu kenapa kok gambarnya tajam atau gambarnya jelas ya, karena diperiksa USG feto maternal. Pengertiannya USG feto maternal itu adalah USG yang diperiksa oleh seorang konsultan subspesialis feto maternal ya. Kalau alat USG ya semua alat hampir sama ya, tergantung kemampuan alat dan resolusinya alat ya. Jadi mau pakai alat 2 dimensi ya boleh, 3 dimensi, 4 dimensi, itu cuma alat biasa saja.
kita kembali pada kompetensi dan keahlian ya. Jadi ibu-ibu kalau dirujuk untuk melakukan pemeriksaan feto maternal ya wajib diperiksa oleh seorang konsultan. Dan perlu diketahui tidak ada USG serasa feto maternal atau USG rasa feto maternal seperti yang banyak sudah disampaikan kalau ibu-ibu menyampaikan. Jadi janganlah kita meluruskan kembali kalau pemeriksaan USG feto maternal itu harus dilakukan oleh seorang konsultan subspesialis ya. Dia memiliki keahlian khusus namanya konsultan feto maternal, ya harus mengambil pendidikan tambahan. Jadi tidak ada rasa USG serasa feto maternal itu tidak ada ya.